We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Mas Arik Dengklur, seorang seniman alat musik tradisional di Malang. Selamat pagi Pak Sutoyo. Mas Arik pernah menulis ke saya. Iya. Saya seorang pengrajin gamelan, gendang, angklung, dan alat musik tradisional lainnya, sesuai permintaan. Semua saya awali dan lakukan sendiri tanpa pembimbing atau guru secara teori maupun praktek. Ya. Saya mulai saat itu pada tahun 2012 di Lesan Puro, rumah kami di Kota Malang, hingga saat ini. Nah, sebelum Anda masuk ke dunia pengrajin ini, apa yang Anda lakukan, Mas? Silakan. Baik, saya ucapkan selamat pagi juga kepada rekan-rekan yang sudah bergabung. Pak Sutoyo, terima kasih sudah mau mewawancarai saya. Begini awal mula. Sebelum saya melakukan atau berkegiatan sebagai pengrajin ini, sebenarnya memang mulai dari kecil saya ini sudah terdidik atau terbiasa dengan hal-hal kegiatan tradisional di Kota Malang ini. Lantas kemudian sesuai perkembangan era waktu itu, lantas ketradisionalan saya tadi saya tinggalkan begitu saja. Dan saya mulai menyukai musik-musik modern. Ketika itu saya bergabung atau tergabung dalam sebuah grup band yang dimana grup band ini alirannya rock. Ya, dimana ketika itu era muda waktu itu memang kalau nggak ngerok ya bukan anak muda. Kalau sekarang kalau nggak TikTok bukan anak muda kan gitu. Dari situ tradisi saya tinggalkan, saya mulai aktif di kegiatan musik-musik modern. Juga bekerja tentunya, bekerja selayaknya orang-orang lain, ada pekerjaan, ada kegiatan hobi yang dimana hobi ini ada sedikit mimpi-mimpi di dalamnya. Kemudian ternyata semakin kesini modern tadi saya merasakan ada sesuatu yang hilang pada diri saya. Jadi diawali dari situ anak-anak muda di kampung ini mendatangi saya, menghampiri saya, Pak Sutoyo. Mas, ayo kita aktifkan lagi kegiatan-kegiatan seperti dulu. Dan kemudian saya bilang, ini zaman-zaman apa kamu mau bermain tradisional? Ini udah eranya udah era modern. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, saya katakan seperti itu. Tapi kemudian anak-anak muda di daerah saya ini semakin banyak yang mendatangi saya. Dari sini saya mulai mendirikan lagi grup-grup kesenian untuk mensiasati pengeluaran kebutuhan, karena untuk mendirikan sebuah grup kan harus ada modal yang cukup lumayan besar, dan waktu itu kami bingung mau cari kemana untuk mendirikan grup ini ketika kita membutuhkan untuk pembelian alat musik itu. Dari situ akhirnya saya terjun lagi dan mulai membuat lagi pelan-pelan ya sampai saat ini akhirnya ya jadi
semakin banyak yang berdatangan ke sini dan semakin dikenal. Jadi awalnya memang seperti panggilan hati begitu Pak Sutoyo. Jadi ini yang berdatangan ke sini kan anak-anak muda daerah saya. Jadi dari sinilah saya mulai terpanggil lagi. Ketika saya terjuni total, oh ini ternyata sesuatu yang hilang kemarin. Disinilah memang tempat saya. Loh, Ternyata Anda di daerah mana Malangnya? Malangnya Malang Timur, Lesanpuro. Jadi kota cuman yang timur. Oh, kalau Jabung selatan ya? Jabung kan timur utara. Utara. Kalau Jabung timur utara, kalau saya sebelah baratnya Jabung agak ke selatan. Oke. Nah, tadi kan Anda bercerita menolak pemuda-pemuda itu. Iya, Akhirnya berubah pikiran. Apa yang membuat Anda untuk berubah pikiran itu? karena untuk menggagalkan rencana anak-anak muda tadi, saya perberat eh, permintaan saya. Jadi saya bilang begini Pak Sutoyo, kalau kalian hari Sabtu, mereka datang ke rumah, saya ingat waktu itu hari Kamis. Kalau kalian hari Sabtu bisa mendatangkan anak sejumlah 60, oke, kita dirikan kesenian tersebut. Karena kenapa? Kalau kita berjumlah banyak orang, kita mengadakan iuran, dari sana kita mendapatkan biaya untuk mendirikan kesenian tersebut. Ternyata di luar dugaan Pak Sutoyo, jadi hari Sabtu yang datang ke rumah ini sekitar 100-150 anak muda di desa. Ya, waktu itu saya seketika bilang, ya memang ternyata harus berdiri kesenian ini. Saya cukup repot waktu itu. Ternyata ya itulah yang merubah saya, merubah cara berpikir saya dari 2 situ. kali lipat ya? Iya. Nah, bagaimana Anda tahu standar alat musik tradisional tersebut, Mas? Kalau nggak ada guru, nggak ada pembimbing, apakah masih sisa-sisa alat musik yang dulu atau bagaimana? Memang kecil saya waktu itu kelas 1, kelas 2 SD-an itu, saya ini terbiasa membantu sebenarnya sih orang lain. Cuman saya memanggilnya ini bapak karena rumah kita yang berdempetan. Jadi ketika saya tidak bisa tidur dulu bermain ke rumah bapak ini dan membantu menghilangkan bulu kulit untuk bahan kendang. Jadi saya tiap kecil ini sudah terbiasa melihat proses pembuatan kendang waktu itu. Cuman ketika saya kecil kan, kalau saat ini saya bayangkan kan sudah lupa prosesnya. Cuman ingat masa itu saya sering membantu, dan kemudian kalau sudah membantu saya dikasih uang jajan gitu. Saya ingat, kemudian saya coba. Mungkin kalau bilang standar untuk Malang, memang Malang memiliki berbagai macam kesenian Pak Sutoyo. Jadi untuk standarnya alat musik di Malang ini saya rasa fleksibel menurut jenis-jenis alat musik ini kan menurut grup kesenian tertentu. Jadi sangat fleksibel sekali. Sebentar, sekarang bapaknya udah nggak produksi lagi? Sudah nggak ada saat saya kelas 5 SD dulu, sudah lama sekali. Dan untuk yang alat musik gamelan, maksudnya standar gamelan, standar gendang, yang pada umumnya saya kan sering kali konsultasi ke beberapa teman, juga saya mengikuti kegiatan sanggar, jadi dari sana saya banyak belajar ke beberapa teman, apa ini gendang yang pada umumnya gendang, gamelan ini ada jenis nada apa saja dan ukurannya bagaimana, ini saya mengikuti sanggar. Dan juga saya melakukan pengukuran pada gamelan standar. Jadi ketika ada pementasan wayang gitu, saat pementasan ini selesai, saya naik ke panggung. Saya bilang ke pemilik gamelan, Pak, maaf ya saya mau ngukur gamelan. Oh iya Mas, nggak apa-apa Mas, saya ukur. Dan kemudian di rumah saya coba bikin. Nggak ada guru sama sekali. Oh, berarti Anda mulai membuat dari awal ya, Mas? Iya, mulai Nah, awal. apakah Jabung dan
Lesan Puro itu tidak ada gamelan yang zaman dulu sudah. Bagaimana Pak Suto? Mungkin bisa diulang. Jabung dan Lesan Puro. Ya. Apakah sudah tidak ada gamelan kuno lagi? Sepertinya kalau di Jabung masih ada gamelan kuno, cuman kalau di Malang ini tidak ada, Pak Sutoyo. Lantas memang kalau gamelan-gamelan di daerah Malang kan gamelannya kan kebanyakan dari luar daerah Malang. Jadi untuk standar Malang memang saya rasa nggak ada. Mungkin kalau bicara gamelan kita bilang gamelan gitu ya sudah standar, ya memang seperti itu bentuk gamelan. Nanti ketika kita bikinkan model baru atau nuansa baru tentang gamelan, nanti bilangnya malah bukan gamelan. Karena kalau kita bicara gamelan, asumsi kita pasti ada gong, perunggu, ukiran, kayu, gendang, dan seperti itu. Nah, waktu tetangga Anda masih hidup itu berarti kan Lesan Puro mempunyai gamelan sendiri, ciri khas sendiri, Mas. Kalau bilang gamelan sih mungkin terlalu kompleks ya untuk sebuah kesenian kecil rakyat di Malang. Jadi yang memiliki ciri khas yang sangat kompleks ini adalah pada gendangnya. Jadi gendangnya milik Malang ini memang memiliki perbedaan dari daerah lain. Seperti itu, Pak Sutoyo. Jadi pembedaannya hanya pada gendang. Kalau instrumennya, cuman kalau iringan musiknya memang berbeda. Tiap daerah kan memang beda. Mas, seingat Anda atau sepengetahuan orang tua Anda, ya. Apakah sejak kapan hilangnya itu, Mas? Maksudnya setelah tetangga Anda meninggal itu sampai Anda mendirikan ini berarti kan hilang itu, Mas. Tidak ada perkembangan kendang. Iya, berapa lama Tidak itu? ada. Lama sekali. Saya terakhir aktif dalam kegiatan di desa saya, di kampung saya, pada grup kesenian ini untuk kesenian pencak silat, jaranan maupun kesenian rakyat yang lainnya ini sekitar usia kelas 5, kelas 6 SD. Itu terakhir rame-ramenya, kemudian hilang begitu saja. Sudah nggak terdengar lagi beredarnya. Kemudian bangkit lagi, saya ingat bangkitnya ini sekitar 2016. Maaf maksud saya 2011. 2011 ini mulai bangkit-bangkitnya. Yang membangkitkan siapa? Yang membangkit. Nah, ini kalau siapanya ini saya rasa ini menyeluruh, Pak Sutoyo. Jadi di Malang ini sama-sama bangkit di tahun-tahun segitu. 2010, 2011, dan booming-boomingnya kesenian di Malang ini untuk kesenian tradisional rakyat 2016 ini booming-boomingnya sekali. Tiap daerah saling-saling mengangkat ke daerahnya. Entah kenapa seperti itu, saya juga nggak tahu. Nanti kalau sudah tahu, kasih tahu saya, Mas. Baik, Pak Sutoyo. Nah, selama ini sudah pernah membuat alat musik apa saja, Mas? Untuk alat musik memang yang saya tekuni kan gamelan, Pak Sutoyo. Jadi saya menekuni alat musik gamelan Jawa. Berhubung entah saya masih muda, masih kuat atau gimana. Jadi pelanggan-pelanggan saya yang di sini ini yang memesan ini alat musik macam-macam. Dan saya tidak menolak karena saya masih bisa lihat gambar atau lihat contoh itu kan sekarang kan media kan seperti ini perkembangannya sangat pesat. Berhubung saya masih muda, masih banyak cara untuk mengetahui alat-alat musik dari daerah lain. Lantas kemudian para pelanggan saya ini banyak sekali melakukan ada permintaan dari berbagai daerah untuk alat musik daerahnya. Kemudian saya kerjakan
tanpa kesulitan apapun. Jadi yang sudah saya kerjakan ada gong karantung dari Kalimantan, sampai Kalimantan, saya sudah beberapa kali ngirim ke sana. Jadi sampai Kalimantan, pesanan Kalimantan dikirim dari Malang. Ada Minang Talempong. Minang Talempong itu adalah alat musik dari Minang, seperti bonang Jawa, cuman ukurannya agak kecil. Ada tifa Papua, ada juga gendang Aceh, ada juga kalau bambu ada angklung, calung, semua alat musik bambu sudah pernah saya kerjakan. Untuk gendangnya dari gendang Bali, gendang Banyuwangi, gendang Jawa Timur sampai Sunda sudah pernah saya kerjakan hingga saat ini. Nah, itu perbedaannya di ukuran atau di mananya? Iya, Kak. Untuk gendang sendiri secara bentuk memang sangat berbeda, Pak Sutoyo. Jadi untuk gendang Bali, contohnya gendang Bali cenderung panjang dan cekung di daerah bodi bagian tengah itu Bali, dan bunyinya rendah, tidak memerlukan sustain seperti gendang Banyuwangi dan Malang. Kalau gendang Banyuwangi terkesan pendek, cuman bodi sepintas seperti gendang Malang. Jadi Banyuwangi ini cuman memakai ring atau cincin namanya semandung. Untuk talinya juga memakai penjalin. Kalau gendang sih persamaannya hanya pada pemicu bunyinya. Mereka sama-sama menggunakan membran terbuat dari kulit hewan. Seperti itu, Pak Stoyo. Nah, alat musik yang Anda produksi adalah ciri khas Malangan. Apa yang membedakan Malangan dengan yang lain, Mas? Untuk alat musik yang saya kerjakan, Malangan ini yang saya tekuni adalah angklung sama gendang. Untuk yang lain, saya masih proses. Di Malang juga ada angklung berarti ya? Iya, ada angklung. Untuk, ya mungkin saya ceritakan sedikit tentang angklung Malang ya Pak Stoyo ya. Untuk angklung di Malang ini sangat tidak jauh berbeda dengan angklung di Ponorogo. Maksudnya saat ini angklung Malang masih untuk iringan kesenian tradisional rakyat. Jadi untuk iringan kuda lumping sama bandengan. Ini harapan saya kemudian di kemudian hari mungkin angklung ini bisa melebur atau berkolaborasi dengan alat musik lain, contohnya alat musik modern untuk irama-irama modern seperti mungkin jazz, rock dan lain-lain. Jadi Malang ini memiliki angklung yang benar-benar beda dari daerah lain. Untuk angklung di Malang tidak memiliki resonansi atau tabung bawah, Pak Sutoyo, seperti Sunda dan kesenian tradisional reok Ponorogo kan memiliki resonansi pada bagian bawah. Untuk Malang tidak memiliki tabung resonansi, cuman dia suaranya sudah begitu kencang sekali dan nyaring. Benar berbeda secara fisik. Untuk kerangkanya, penyangga-penyangga juga beda. Cara memainkannya juga beda. Nah, seperti Mas, itu, Pak Sutoyo. Anda mencari standar dari mana, Mas, untuk angklung Malang ini? Apakah masih ada yang zaman dulu atau bagaimana? Angklung Malang ini kebanyakan kan beredar di daerah Malang Timur. Dan saya melakukan riset lah, istilah riset. Saya melakukan pencarian, saya datangi narasumber, saya lakukan sedikit perbincangan yang menurut saya waktu itu adalah interview. Kemudian saya ciptakan dan saya perbarui dan saya rapikan, saya jadikan, kemudian ya saya beresi lah secara keseluruhan. Untuk nadanya ternyata dari ungkapan narasumber seperti ini, kemudian di lapangan saya cek ternyata tidak sesuai dengan apa yang diutarakan narasumber. Dari situ saya bereskan, saya betulin semua. Dan untuk nada
karena saya muda, bisa kita nyampai untuk nada akurat yang dibutuhkan oleh kesenian Malang. Karena saya memakai tuner, alat tuner. Kalau orang dahulu kan memakai telinga dan hati. Jadi kalau sekarang saya memakai tuner dan nadanya tidak bisa dibohongi. Seperti itu, Pak Sutoyo. Wow, saya baru tahu kalau di Malang ada angklung itu. Ada. Nah, Kapan-kapan main ke sini, Pak Sutoyo. ya. Saya tahun lalu ke Japung. Ke Japung ya, teman-teman Japung ya. Alat musik Anda sudah pernah dikirim kemana saja, Mas? Kalau di keluar Indonesia sudah pernah? Kalau keluar Indonesia cuman 2 kali, Pak Sutoyo. Keluar Indonesia dulu saya mengirim alat musik gendang. Kirim gendang ke Australia. Itu pun lewat pihak kedua di kampus di salah satu di Malang. Kemudian ada alat musik bambu sama kayu. Waktu itu alat musiknya didgeridoo. Alat musik tiup yang dari bambu itu seperti di Australia itu saya bikin full ukir. Kemudian diminati sama orang Australia juga. Kalau untuk wilayah Indonesia sudah saya kirim semua. Jadi kalau Jawa Timur Raya sudah selesai, kemudian Kalimantan Raya sudah, Makassar, Maluku, Papua, sudah semua saya rasa kalau Indonesia. Nah, Mas, ini saya mau tanya yang jarang kirim malah Malang sendiri. Oh. Nah, mati cili, tangan cili. Ada yang lebih bagus dari itu, Pak. Oh. Yang asli Malang memang benar-benar pecut dari Malang. Coba yo. Tapi lek gak muni yo diguyu aku. Ada lagi, Mas ya? Iya. Ada yang lebih bagus. Foto itu harus bisa berbicara. Iki pecut Malangan klasik. Review Malangan klasik. Wah. Gambarnya kelas. Gambarnya kalau. Pecutnya kelas. Eksklusif. Saya jadi malu. Persis kayak begitu. Karena begitu juga. Udah kangen sedikit. Kira minimal itu juga.
potongan ini potongannya begitu dokar, begitu tikar, Oke, nah pecel itu yang Anda buat apa ya? Iya, sebenarnya saya brandingnya dulu Pecut, Pak Sutoyo, karena Pecut ini kan paling mudah mengumpulkan anak-anak muda. Jadi Pecut ini kan saya tekuni, saya perbaiki, saya perbagus, saya bikinnya saya lebih serius lagi. Jadi anak muda banyak tertarik, kemudian anak muda banyak yang terdorong untuk melakukan kegiatan tradisional ini, seperti mereka mulai lagi membuat pecut, yang kemarin-kemarin mereka sibuk bermain game, sekarang mereka sibuk mencari kayu untuk membuat bahan pecut. Jadi dari sini saya merasakan bahagia di sini karena bisa mengajak anak muda untuk berkreativitas. Berarti nanti hasilnya juga dikembalikan ke teman-teman juga gitu. Iya, untuk yang saya bimbing atau yang saya bina teman-teman muda ini, memang mereka saya suruh mencari pelanggan atau pembeli sendiri, jadi saya tidak ikut campur di sana. Mungkin saya cuma mengarahkan bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengukirnya, lantas bagaimana cara merajutnya, seperti itu saja. Untuk pemasaran tetap mereka saya arahkan. Itu pecutnya pakai tambang ya, Mas? Iya, Pakai iya tambang? pakai tambang dalamnya. Oh, Pakai benang. Jadi benang yang dibuat tambang seperti itu. Oke. Bukan plastik toh ya? Bukan. Ini full benang Pak Sutoyo. Jadi bukan benang. Karena memang kita lupa bahwa pecut ini juga salah satu pusaka di Nusantara. Selain keris, tumbak, dan lain-lain. Karena cemeti ini kan sudah mulai sejarah apapun sudah diceritakan. Ya, banyak. Cuman jarang orang yang menekuninya. Ya. Saya juga baru mungkin setelah beberapa tahun baru lihat Anda main pecut itu. Iya. Ya. Oh, berarti ada 2 versi ya pecutnya ya? Iya. Ya, untuk nama workshop saya juga saya beri nama Pecuti Wong Malang. Jadi selain untuk mencambuk atau memecut orang-orang yang tidak beruntung karena orang-orang yang malang, karena memang pecut Malang ini sangat berbeda dari pecut-pecut di daerah lain. Oh, seperti itu. Ini satu hal Jadi ketika yang perlu dikembangkan saya juga tekuni, pecut ini. Iya. Karakter kedaerahannya sangat kuat pada pecut ini. Wow, luar biasa. Saya tertarik dulu sama pecut dulu. Oh, iya Pak. Gara-gara nonton film waktu SD. Kok setelah beberapa tahun kok lihat pecut lagi di tempatnya Anda? Oh, ini mungkin saatnya Pak Sutoyo memiliki pecut ini. Pusaka pecut. Loh, itu kalau dipukulkan ke orang sakit ya, Mas? Sakit, Pak. Bisa merah kayak dipukul sama logam. Karena kan bagian ujungnya kan yang namanya upat-upat ini kan kita mengikatnya kan begitu keras dan sangat kaku sekali. Jadi ketika kena kulit ya bisa ngelupas Pak. Bisa ngelupas
pas. Nah, yang Jadi besar, memang pecut ya. ini jangan sampai terkena kulit. Nah, yang besar sama yang kecil itu sama ya? Untuk yang besar kan memang ini pecut-pecut dari daerah luar Malang. Kalau untuk Malang kan kecil sekali. Seperti pecut atau cambuknya andong sama orang membajak sawah itu. Pecut di Malang seperti itu, kecil-kecil. Oh, menarik sekali, menarik sekali. Ya, kapan saya ke Malang saya tak mampir, Mas. Iya, harus. Ya. Saya tunggu. Oke. Terima kasih Mas Ari atas sharing-nya. Iya, Pak Sutoyo. Wah, saya amazed sekali nih. Saya merasa wow banget ada pecut. Saya kira wow gara-gara gamelan, ternyata malah pecutnya ya. Oke. Terima kasih Mas Ari atas waktunya. Selamat siang. Baik, Pak Yeah. Sutoyo. Atur Selamat nuhun. siang. Yeah. Oke, Pak Sutoyo. Terima Makasih. kasih. Sampai ketemu di Malang, Mas. Siap, Pak Sutoyo. Saya Yeah. tunggu kedatangannya. Siap.